bersama dengan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat kasih anugerah yang berlimpah dalam hidup ini, keluarga kami, hidup kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami rasakan bagikan umat Israel berada di Goshen dalam lindungan dan kasih sayang yang daripada Tuhan. Maka sebelum kami mengadakan akad Ismail, kami adakan mesbah keluarga, kami naikkan pujian dan penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami juga untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami mendengarkan, dan lembutkan hati kami sehingga butir firman-Mu diberikan hal hidup. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat 50 sampai 56. Yesus dikuburkan. Ada seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea, ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayat Yesus dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak. Kita perhatikan mutiara indah pagi hari ini yang menjadi berkat buat kita. Pada ayatnya yang ke-50, ada seorang yang bernama Yusuf. Ia seorang anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Dia satu pribadi yang bernama Yusuf. Dia anggota majelis besar. Dia anggota majelis besar. Dan kita tahu pada saat Yesus mau disalib, Yesus dihadapkan ke majelis para imam-imam ahli Taurat. Ternyata Yusuf dia tidak setuju. Apa yang diambil keputusan oleh majelis saat itu, baik itu ahli Taurat dan orang Farisi ini. Kenapa? Sebab Yusuf punya hati yang benar dan hati yang baik, atau katakan hati yang suci. Karena hatinya suci dan hidup benar, dia tidak setuju dengan sikap anggota sikap dari majelis yang terdiri dari ahli Taurat dan orang Farisi. Dan sampai juga kita dengar bagaimana orang banyak meneriakkan, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Kenapa dia tidak? Dia tidak setuju. Yusuf. Mengapa dia tidak setuju? Sebagaimana pada ayat 51 Yusuf tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Karena hatinya punya hati yang bersih dan hidup benar. Sesuatu kalau kita punya hati yang bersih dan kudus, sesuatu yang tidak baik atau karena dosa, tidak akan setuju. Tidak ada kata-kata tidak erah kelah. Semua harus bersih. Di hadapan Tuhan harus bersih. Karena bersih, dia tidak setuju. Tetapi karena kotor atau yang tidak baik, dia setuju. Betapa penting hati yang bersih. Pagi hari ini kita akan bekerja, berdagang,
sekolah, kuliah. Biar kami memiliki hati yang bersih, hati yang suci, hati yang baik. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita angan-angankan, pasti satu hal yang baik dan juga benar. Kenapa mereka berbuat yang tidak baik? Karena hati yang tidak suci, hati yang tidak baik. Maka pada pagi hari ini, sebelum kita mengadakan aktivitas lain, kita mohon Roh Kudus menyucikan hati kita. Roh Kudus memimpin kita sehingga kita berjalan pada pagi hari ini bersama dengan Tuhan, di dalam bekerja, di mana dalam berdagang, sekolah, kuliah, bersama dengan Tuhan, sehingga pikiran kita pikiran yang bersih dan kita tidak sujud perkara-perkara dosa. Tapi saya maju itu setuju, salibkan, dan mereka setuju dan menyerahkan semua kepada mereka. Tapi bagi kita sekali ikut Yesus, kita tetap ikut Yesus. Sekali melayani, kita tetap melayani. Sekali kita berdoa pagi, adakan mesbah pribadi, kita membiasakan diri belajar hari lepas hari mendekatkan diri kepada Tuhan. Lewat doa atau doa pagi ada hubungan dengan Tuhan dan mesbah pribadi. Kita percaya kalau kita mencari Tuhan, adakah mesbah pribadi atau keluarga, kita percaya setelah itu kita akan disertai Tuhan. Karena pikiran kita bersih dan pikiran kita kudus, sehingga apa yang kita pikirkan semua kudus. Amin. Benar Bapa di surga, biar kami memiliki hati yang suci, hati yang bersih, dengan pengertian hati yang baik, yang hidup benar dalam pemandangan. Kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Dekati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang menjaga depan peperangan saudara. Biar mohon belas kasihan, hanya Tuhan yang belas kasihan. Pandemi jadi wabah ini, bahkan juga Tuhan ekonomi kami berjuang karena Engkau pinta tanah air Indonesia. Terima kasih Bapak surga, segala kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus kepada saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.